Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberi kita semua damai. Jumpa lagi bersama kami dalam program Renung bersama saya, Saudara Rolansius Lantur OFM. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari hari Minggu biasa ke-29. Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah rela memanggul kesalahan-kesalahan kami dan rela pula menderita untuk menyelamatkan semua orang. Jiwailah kami dengan semangatnya, agar kami pun bersedia memikul beban sesama kami, seperti yang dilakukan oleh Dia, Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita kadang menjumpai dan bahkan mungkin mengagumi sosok atau figur tertentu yang terkenal, yang mempunyai kedudukan atau jabatan penting, memiliki pengaruh terhadap khalayak umum. Dari rasa kagum ini biasanya secara tidak sadar muncul kerinduan dari dalam diri kita untuk mencapai atau meraih posisi yang sama, berambisi menjadi orang terhebat,
orang terkenal, dan diakui banyak orang. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang terbiasa menghargai orang karena kecerdasan atau kepintarannya, karena kekayaan yang dimilikinya, dan juga karena status sosial dalam masyarakat. Karena itu tidak mengherankan setiap kita pasti menginginkan posisi atau kedudukan yang terbaik dari orang lain. Ada kerinduan untuk mendapat tempat yang terhormat, atau bahkan juga memiliki ambisi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol yang lain. Apakah itu sesuatu yang salah atau keliru? Tentu saja tidak. Hal ini lumrah terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki tekad yang kuat untuk menggapai dan meraih impian, cita-cita, dan kerinduan kita seperti itu. Akan tetapi, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Tuhan mengingatkan kita hari ini melalui Injil yang baru saja kita dengar, untuk senantiasa mengorientasikan atau mengarahkan hidup kita pada salah satu keutamaan pokok sebagai murid Kristus, yakni melayani layaknya sebagai hamba Tuhan. Yang kita kejar pertama-tama dan terutama kiranya bukan soal seberapa tinggi kedudukan atau posisi saya di antara orang lain, atau seberapa luas pengaruh pewartaan saya, atau juga kekuasaan yang saya miliki, atau seberapa hebat atau unggulnya saya menguasai pekerjaan tertentu, melainkan seberapa sanggup saya dan saudara-saudari menempatkan diri sebagai seorang hamba yang bersedia melayani, memberikan diri seutuhnya untuk pelayanan. Itu artinya apa? Panggilan menjadi murid Kristus tidak untuk mencari keuntungan pribadi atau mendapat kenyamanan, tetapi panggilan untuk berkorban untuk orang lain. Hidup kita sebagai murid Kristus bukan lagi berorientasi untuk kepentingan diri, tetapi diabdikan untuk kepentingan orang banyak. Kalau dalam logika umum yang berlaku, kebesaran itu terletak pada kedudukan atau jabatan yang dimiliki, atau juga kekuasaan, maka berbeda dalam pandangan Yesus. Kebesaran itu justru terletak pada kebesaran hati untuk melayani saudara-saudari, terutama mereka yang miskin, terlantar, terpinggirkan, dan diabaikan dalam hidup bersama. Yesus justru menyampaikan suatu prinsip yang berbeda. Jika ingin menjadi yang terbesar, maka harus melayani. Jika ingin menjadi yang terkemuka, berarti bersedia menjadi hamba untuk semua. Dengan cara ini, Yesus hendak mengubah cara pandang para murid dalam Injil dan juga kita sekarang ini, yang kadang-kadang berambisi untuk mendapat posisi atau kedudukan daripada menjadi seorang pelayan, yang barangkali haus akan kekuasaan dan jabatan daripada berusaha untuk mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Kita diingatkan bahwa ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah bukan dengan meraih kedudukan terhormat atau dengan menjadi orang terpandang, tetapi sebaliknya, ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah terletak pada dedikasi yang besar dalam melayani sesama. Yang menjadikan kita besar dan luar biasa daripada yang lain adalah ketika kita mau merendahkan diri dan melayani sesama. Memang ibu bapak, saudara-saudari yang sekalian, menjadi pelayan itu identik dengan pekerjaan seorang hamba, sebab ia berada pada posisi yang paling rendah, bekerja untuk keperluan orang lain, melaksanakan kehendak orang lain, dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sehingga tidak jarang orang menghindari pekerjaan seperti ini. Sebab dengan menjadi hamba, berarti kita siap untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain, siap menanggalkan keakuannya, melepaskan kehormatan, kedudukan, gengsi, dan sebagainya. Akan tetapi, justru untuk itulah kita dipanggil, suatu hal yang bertentangan dengan pandangan dunia, yakni menjadi hamba yang siap melayani.
Panggilan ini tentu didasarkan pada pribadi Yesus sendiri. Yesus terlebih dahulu memberikan teladan bagaimana memberikan diri untuk kepentingan orang banyak, mengorbankan banyak hal, bahkan sampai menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita semua. Ibu bapa saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan firman Tuhan hari ini kita bisa belajar terutama dari Yesus sendiri untuk memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau melayani dimanapun kita berada dan berkarya. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersama, tunjukkanlah tempat kami di sisi Yesus Putra-Mu. Panggillah kami untuk mendampingi kaum papa dan tertindas, guna membangkitkan mereka, serta memberi mereka cinta kasih. Semoga dengan demikian, kami hidup sebagai saudara satu sama lain dan berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.